Syaril sebagai Dino. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sinar sebagai Zaki. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Nurjansyah sebagai Jerry. Perkenalkan, saya Raisya Ridwanita sebagai Humaira. Perkenalkan, nama saya India Dita Lestari sebagai Sherry. Perkenalkan, nama saya Fiona Birosalina sebagai Jiska. Perkenalkan, nama saya Fifi Aziz sebagai Kaila. Perkenalkan, nama saya Salsa Burang Dita Lestari, saya sebagai saya. Sekolah bernama SMA Trisatya berada di kota Surabaya Barat dengan tingkat peminat yang sangat banyak. Sekolah ini dinobatkan menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lainnya, seperti memenangkan penghargaan sebagai sekolah hijau. Sekolah dengan fasilitas terbaik dan didukung oleh siswa-siswinya yang bersaing secara akademis dengan sangat baik, sehingga menjadikan sebagai sekolah terbaik nomor 1 di kota Surabaya, yang di dalamnya terdapat murid-murid yang cerdas inteligensinya. Hal inilah yang menjadikan sekolah ini menjadi terbaik dan memiliki banyak peminat. Dalam sekolah ini, jurusan dibagi menjadi 2, yaitu IPA dan IPS. Masing-masing terbagi menjadi 5 kelas. Di jurusan IPA, terdapat salah satu kelas, yaitu 11 IPA 5, yang di dalamnya memiliki berbagai macam karakteristik siswa. Tidak seperti kelas lainnya yang hanya fokus pada pelajaran. Kelas 11 IPA 5 ini memiliki beberapa murid yang terbelakang. Pagi hari di dalam kelas. Pagi guys. Berisik amat di cewek. Apa sih saya pulang? Kalian nih pagi-pagi berisik aja. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Baik, berhubung besok hari Jumat, maka hari ini dibagi kelompok. Kelompok apa, Bu? Jadi gini, sekolah kita baru mengadakan program Jumat Bersih. Program ini dilakukan setiap hari Jumat. Tujuannya supaya murid-murid di sekolah ini lebih bertanggung jawab lagi untuk kebersihan sekolah. Kelompoknya dibagi apa pilih sendiri? Ibu bagi ya, nanti satu kelas kan dibagi menjadi 2. Jadi satu kelompoknya nanti terdiri dari 4 orang. Nanti ibu bacakan kelompoknya, kalian perhatikan, ibu nggak akan ulang 2 kali. Baik Bu. Kelompok 1, Dino, Zaki, Selin, dan Della membawa peralatan bersih-bersih di halaman sekolah. Kemudian untuk kelompok 2, Jerry, Kaila, Hayat, dan Giska bawa peralatan untuk bersih-bersih di dalam kelas. Sampai sini paham? Paham Bu. Besoknya di hari Jumat pagi. Kalian udah bawa peralatannya belum? Udah tuh. Ini aku mana? Cerewet banget sih. Sabar dong, aku nanya doang. Dan Ya, ada apa dong? udah kamu bawa kan peralatan yang kemarin? Aduh, maaf loh. Satu lidinya ketinggalan di rumahku. Ya udah deh, gak apa-apa, nanti kita pinjam kelas 11 aja. Iya loh, maaf ya. Ya gak apa-apa, tapi minggu depan jangan lupa dibawa ya. Iya. Setelah 3 minggu berikutnya, Della tetap tidak membawa peralatan yang dibagi oleh kelompoknya. Ia kadang beralasan lupa, kadang ketinggalan di rumah. Tetapi kelompoknya tetap membiarkannya. Hingga pada suatu hari di minggu keempat, ternyata Della tidak membawa lagi. Anggota kelompoknya mulai kesal dengan sikap Della. Kamu niat gak sih sebenarnya? Selama 3 minggu kami biarkan. Mungkin kamu memang kelupaan atau gak ketinggalan di rumah dan sekarang terjadi lagi. Maaf teman-teman. Udah deh, jangan banyak alasan. Kebagian cuma baca pelidi doang aja, kayaknya berat banget. Gak gitu teman-teman. Sebenarnya sapu lidinya dipakai buku kejar. Jadi aku beralasan kalau aku lupa bawa. Hah? Kan bukan bagian model skop yang bawa sudah Selin. Masa skop ada 2 sih? Kalau emang gak mau bawa, jangan cari alasan baru dong. Minimal pinjem lah ya, emang gak punya tetangga. Tiba-tiba Kaila datang. Ia adalah ketua kelas 11 IPA 5. Kaila tidak tega melihat Della karena dia seperti melihat dirinya sendiri. Udah, kalian ini ada apa? Kenapa Della tidak bawa lagi? Itu kan sebenarnya sapu lidinya dipakai buku kejar. Aku cuma punya satu di rumah. Salin punya sapu lidi? Ya udah, gini aja, Jumat depan Salin bawa sapu lidi dan Della bawa skop. Gimana?
Setelah kejadian itu, satu geng tersebut mulai membuli Della. Pagi hari di ruang kelas. Kalian bawa asam nggak sih? Banget, bau banget. Gak tahan aku di sini, ayo keluar guys. Di kejauhan, anak yang lain mengobrol. Mulai dari mereka pada jalan mereka nggak pegangan apa nih? Pas dua. Jangan keras-keras. Nanti kalau mereka garam mampus kita. Jangan keras-keras. Anak-anak, sekarang kalian buat kelompok ya. Jadi satu kelasnya nanti dibagi dua. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Tugasnya itu membuat PPT bersama. Ini sendiri ya, Bu? Ya, kalian pilih sendiri ya. Nanti kalau udah kalian silakan ke ibu. Semua sibuk memilih kelompok. Jangan kelompokan sama si Asem, dia beban banget. Asem siapa lagi? No, si Della. Kenapa dipanggil Asem, woi? Karena ibunya punya perjalanan. Hubungannya apa deh? Si Asem itu sebelum berangkat sekolah selalu bantu ibunya terlebih dahulu. Dari mana? Jangan sok tahu gitu deh, kamu saudaranya ya? Gue lagi sendiri cuy waktu berangkat sekolah kemarin, makanya jangan kelompokan sama dia. Udah Asem beban lagi. Ketika mereka sibuk memilih kelompok, mereka berebut tidak ingin berkelompok bersama Della. Akhirnya, Kayla mengajak Della ke dalam kelompoknya. Keesokan harinya di dalam kelas. Bau, beliin minum dong, haus nih. Baik. Tidak lama kemudian Della datang dan tak sengaja menumpahkan es kebanyakan daging. Suruh beli gini doang aja, gak khusus banget sih jadi orang. Seisi ruang kelas terkejut melihat perilaku Zaki. Kayla yang tak tahan melihatnya akhirnya menghampiri Della. Udah, kalian berhenti. Kamu yang berhenti campur urusan kita kalau gak mau dibeli kayak dia. Di perjalanan pulang, Itu kan Kayla. Ngapain dia di pasar? Ibunya bisu. Kita bagus nih. keesokan harinya. Guys, kalian tahu gak sih? Ya gak tau lah, kan belum kamu kasih tahu. Sensi amat jadi orang. Emang ada apa sih? Nih lihat, ibunya Kayla ternyata jualan ikan di pasar cuy. Tahu gak apa yang dikata? Udah dibilangin gak tahu. Kamu. Cepet, penasaran nih. Ibunya Kayla ternyata bisu woi. Kemarin aku lihat dia bicara sama ibunya pakai bahasa isyarat. Wah bagus nih buat bahan. Kebetulan dia dari kemarin kan ikut campur mulu sama urusan kita. Gas gak? Gas. Aduh, ketua kelas yang terhormat, selamat datang. Pantes ya kalau deket gini baunya agak gimana gitu. Iya juga ya, bau apa ya? Bau ikan gak sih? Apaan sih kalian? Sementara anak-anak yang lain di kelas hanya memperhatikan karena mereka takut terkena imbas kalau mereka ikut campur. Apalagi nih? Keras-keras. Mungkin ini part 3 kali ya. Ya fix ini part 3. Apalagi yang dibully ketua kelas. Mana apanya? Kamu mau dibully lagi? Udah, jangan ribut. Keesokan harinya di waktu istirahat. Aduh, gak tahan banget aku baunya. Kenapa sih kalian? Jangan pura-pura gak tahu gitu lah. Lah emang aku gak tahu. Song banget sih anak penjual ikan. Kayla gelisah setelah mendengar ucapan Zaki. Padahal selama ini ia berusaha menutupi fakta kalau ibunya seorang penjual ikan. Apa-apaan sih kalian? Loh, jangan gagap gitu dong. Masa ibu dan anak sama-sama bisu? Jaga ucapanmu Ki, itu bukan aku. Gak boleh berani melawan ya. Ih, apa gak berlebihan? Gini doang berlebihan. Masih mau ngelak setelah lihat foto ini? Nih lihat. Kayla sangat terkejut setelah melihat fotonya. Tiba-tiba teman-teman sekelasnya yang tadinya hanya menyaksikan kini membela Kayla. Emang kenapa sih kalau ibu jualan ikan? Emang ganggu ibu kalian ya? Emang dia emang pakai uang kalian, ha? Jangan ikut campur dong, kamu itu anak punya perjalanan, emang gak malu ya? Lah, kenapa mesti malu selagi halal? Kayla mendengar perkataan Della dan kini ia sadar bahwa perilaku yang ia lakukan selama ini salah. Udah deh, kalian gak capek bully orang. Kalian pernah mikir gak sih gimana rasanya dibully? Ngapain mikir begituan? Rasanya sakit banget tahu, apalagi kalian dulu jadikan aku seperti budak, beli ini itu pakai uangku.
Apa hanya diam? Beberapa menit kemudian, Bu Humaira sampai dan diam di luar kelas memperhatikan murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya di dalam kelas tidak ada satupun yang sadar keberadaan Bu Humaira. Tapi sekarang aku gak akan tinggal diam ya. Aku akan laporin kalian bertiga ke Bu Humaira. Diam kalian semua. Masa lalu ya masa lalu, gak usah diungkit-ungkit kembali. Woi, dia cewek, jangan keras gitu tuh. Mending kamu diam deh, gak usah ikut campur. Nantang ini. Siapa yang nantang? Apa-apaan kalian ini? Anu Bu, itu kita cuma main, ya kan ketua kelas? Ibu gak akan tahu kita lakukan yang buruk ini kalau gak ada laporan dari Haya. Oh, jadi ini yang cepu. Loh, malah diteruskan? Gak ada takutnya ya. Sekarang kalian bertiga sama Kayla sekalian ikut ibu ke kantor. Di dalam kantor. Kalian melakukan pembulian ini dari kapan? Dulu kalian juga gini ke Giska, tapi sekarang lagi. Maaf Bu, tapi cuma main-main. Main-main katamu. Kayla, coba ceritakan dari awal. Ini Bu, Kemudian Kayla menceritakan dari awal hingga akhir. Karena kalian sudah sangat ketahuan, mulai besok kalian diskors selama 1 bulan. Jangan gitulah Bu, kita janji tidak akan mengulanginya lagi. Dulu kalian juga ngomong gini, tapi buktinya apa? Kalian lakukan yang sama lagi seperti dulu. Sekarang ibu gak akan biarin lagi. Akhirnya mereka diskors selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu mereka bertiga merenungkan sikapnya yang keterlaluan kepada teman-teman. Bulan kemudian, di kantin terlihat Della sedang makan sendirian, yang kemudian dia dikagetkan dengan ketiga temannya yang diskors setelah kembali. Mereka duduk di depan Della sambil meminta maaf. Della sangat terkejut melihat sikap ketiga temannya, sampai ia tidak bisa berkata-kata. Bella, aku minta maaf ya, aku sangat menyesal melakukan hal buruk pada kamu. Aku berjanji tidak akan melakukan bullying lagi. Aku juga Del, aku juga minta maaf. Aku sangat menyesal, aku minta maaf Den. Aku tahu perbuatan kalian memang tidak pantas. Tapi kalau aku maafin kalian ya belum itu juga bisa membuat trauma seperti. Maaf, aku sangat menyesal Bel. Aku menghargai penyesalan kalian. Semoga kalian tidak mengulanginya lagi ya. Setelah meminta maaf dan mendapatkan nasihat dari Della, mereka bertiga lanjut pergi ke kelas untuk meminta maaf ke Kayla, Jerry, Haya, dan Giska. Kayla, Jerry, Haya, dan Giska yang awalnya bergurau kaget melihat ketiga temannya yang telah diskors kembali. Pas banget kalian semua ada di kelas. Teman-teman, kami benar-benar minta maaf ke kalian semua, khususnya Kayla. Kami menyesal melakukan perbuatan buruk seperti ini. Bahkan maaf saja tidak pantas untuk kami. Aku sangat marah waktu itu, bahkan saat aku mengingatnya, aku merasa sedih. Semoga kalian tidak melakukan hal itu lagi ke orang lain. Kami janji gak akan melakukan perbuatan itu lagi. Semoga ucapanmu benar, karena dulu waktu kamu minta maaf kepada Giska, kamu telah berjanji seperti itu. Ingat, trauma seseorang yang kalian bully tidak akan terlupakan, meskipun kalian melupakannya. Semoga kalian menyadarinya ya. Kayla dan teman-temannya pun mulai meninggalkan kelas. Zaki dan kedua temannya terdiam menyesali segala perbuatannya. Body, I'm an icon, and I'm a girl about a 10. I should fuck her in the